Kalau bayi kita itu flat, digodain diem aja, itu jangan kita bilang, oh bayi kita lagi bete gitu ya. Enggak, justru kita harus aware juga. Padahal itu sebenarnya harus diberikan stimulasi untuk melihat bahwa responnya seperti apa. Nah, setelah berkomunikasi, setelah ada interaksi gestur, baru mulai ngoceh. Nah, ngoceh ini yang penting gitu. Udah deh, berisik gitu. Padahal itu anak sedang berkomunikasi dan ini. Nah, tahap-tahapan yang saya bilang dari mulai kita ngobrol, berkomunikasi, ini ada nggak pada anak-anak? Itu awareness satu. Anaknya nggak ngomong. Jadi kalau ngomong tuh cuman gitu. Oh, secara komunikasi baik. Tapi kalau bahasa itu sebenarnya menurut saya agak kita cermati lagi, karena kalau saya boleh lihat datanya, bahwa pemahaman itu sudah mulai pada 6-12 bulan. Itu sudah harus aware. Jadi ketika ada anak 6-12 bulan, terus dia mendengarkan lagu lalu dia yang gitu, itu sebenarnya sudah harus dimulai dengan penguatan kosakata pada anak-anak. Nah, dia nggak suka lagu gitu. Terus dia sukanya misalnya bermain. Ayo kita tendang bola. Anaknya diem aja gitu ya. Terus kadang-kadang ada orang tua yang melabel langsung, oh anaknya nggak suka main bola gitu. Oh, jangan-jangan itu sudah mulai tanda-tanda anaknya tidak respon berkomunikasi dan tidak respon bahasa. Lain generasi, lain cara pengasuhan. Zaman dulu tuh aku ngalamin yang faktor anak-anak yang punya kendala di pengasuh yang baru. Pengasuh baru itu membuat kadang ada anak-anak yang juga speech delay. Lalu ada fenomena ketika ayah ibu bekerja. Lalu ada fenomena bahwa anak-anak kecanduan gadget. Nah, itu ada masanya tuh gitu ya, kayak masa ini. Nah, sekarang ada masa di mana anak-anak tidak mau bicara. Kebanyakan nih anak-anak yang karena terlalu intens dengan gadget. Saya tidak mengatakan bahwa gadget itu tidak berguna. Gadget itu berguna karena beberapa anak-anak yang tadinya tidak bisa mengenal warna jadi mengenal warna, yang tidak bisa tahu kata kerja jadi kata kerja, yang nggak bisa bahasa Inggris jadi bahasa Inggris. Tapi yang kita lupa adalah interaksi dengan gadget itu minim sekali, sehingga kita tidak bisa mendengar suara orang. Jadi saya mendengar frekuensi suara Mbak Ata kan beda ya dengan saya. Jadi kalau misalnya kita punya gelombang radio itu, gelombang suaranya Mbak Ata pasti beda gregetnya, dan di sini akan beda. Nah, sedangkan kalau di gadget itu hampir suaranya tuh sebenarnya sama, cuman beda-beda karena ini suara laki, tapi itu sudah elektronik. Jadi anak-anak itu tidak bisa mendengar bunyi-bunyian yang berbeda. Dari gadget itu tidak ada interaksi, nggak ada komunikasi. Jadi kita cuma mendengar gitu. Tapi kalau main dakon, main kuartet, main apalagi ya halma, akan ada komunikasi gini, ayo giliran kamu kalah, giliran aku gitu. Aku nggak mau kalah. Ada yang nangis, terus ada yang lempar-lempar gitu. Jadi itu ada interaksi, ada suara, dan segala macam. Nah, dengan gadget itu membuat anak akhirnya cuma pasif aja, dengar. Gak ada misalnya orang tua yang terlalu nanya melulu. Halo Ade, apa kabar? Gimana hari ini? Sudah belajar apa? Tadi belajarnya apa? Tadi nakal nggak? Tadi gimana itu? Nah, anaknya terus diem. Jadi anaknya tidak mau bicara. Udah deh, nggak usah ngomong deh, aku capek. Kita bisa niup bubble. Dan anak-anak itu paling betah kalau meniup tisu. Cuman disuir. Terus ditaruh di tangan gitu ya, atau terus tisunya ditaruh di boneka, jadi nutupin bonekanya. Gimana caranya supaya bonekanya terbuka? Saya nggak tahu kalau bapak ibu anaknya pada diet, jadi kan nggak bisa makan es krim, nggak bisa makan permen. Tapi sebenarnya makan permen atau es krim itu membuat kita untuk melatih lidah gitu. Kayak misalnya kita kasih selai di sini nih, terus nanti anaknya yang Nah, kenapa itu jarang sekali terjadi? Karena setiap kali kotor udah dikasih lap. Terus kalau misalnya ada makanan di jari itu ibunya langsung ngelapin gitu ya. Padahal saya nungguin supaya anaknya yang gitu ya. Coba untuk tebak-tebakan bunyi gitu. Miau,
miau. Kalau guguk kan mulutnya kan nggak mungkin guguk, tapi guguk gitu. Dan yang paling kita suka lupa adalah menyanyi itu tuh sebenarnya justru melatih untuk anak-anak berbicara sequencing sesuai dengan lagunya. Jadi kita jangan mikirin lagunya urutannya bagaimana, tapi yang penting ucapannya.